manajemen sumber daya manusia. Sudah pernah dengar ya manajemen sumber daya manusia ya? Sudah pernah. Baik, pada hari yang berbahagia ini ya, patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pertemuan pertama, yaitu penyampaian kontrak perkuliahan. Ya. Kita mulai untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ini nanti akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, ya. Pertemuan pertama sampai dengan ke-7 itu nanti kita akan menyampaikan materi, dan pertemuan ke-8 kita akan UTS. Dilanjut pertemuan selanjutnya pembahasan materi, dan pada pertemuan yang ke-16 itu akan dilaksanakan UAS, ya, ujian akhir semester. Nah, deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yang pertama kita akan membahas manajemen sumber daya yang strategik, kemudian pengertian MSDM dan fungsinya, kemudian etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian strategi pengembangan sumber daya manusia, kemudian keberagaman angkatan kerja. Kita lanjut dengan peluang kerja yang setara dan tindakan afirmatif, dan selanjutnya untuk perencanaan strategi manajemen sumber daya manusia, kemudian analisis pekerjaan, perencanaan strategik dan perencanaan sumber daya manusia, kemudian peramalan kebutuhan sumber daya manusia, dan kita lanjut di pembahasan selama ada di kelas. Ya. Capaian pembelajaran yang kita akan capai pada akhir mengikuti mata kuliah ini, ya, diharapkan mahasiswa itu dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah saya sampaikan dari awal pertemuan sampai nanti akhir pertemuan. Kemudian untuk pembelajaran dalam perkuliahan kita ini menggunakan metode ceramah, ya, atau penyampaian presentasi, diskusi, tanya jawab, dan praktek. Ya. Kemudian metode lain juga digunakan seperti diskusi, latihan, dan tugas, ya, pada pokok bahasan atau sub pokok bahasan tertentu. Kemudian untuk metode diskusi, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok topik diskusi, sedangkan latihan tugas akan dilaksanakan secara individu. Untuk mencapai keberhasilan perkuliahan yang maksimal, ya, strategi perkuliahan ini akan menggunakan media belajar modern yang saat ini kita gunakan, yaitu infobus dan laptop, ya, sesuai dengan pokok bahasan kita. Kemudian kriteria penilaian, ya, perlu kami sampaikan sesuai dengan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samarinda. Penilaian untuk ketentuan-ketentuan yaitu sebagai berikut. Untuk nilai A itu kita mulai dengan nilai, ya, nilai akhir, ya, sampai dengan akhir semester nanti mendapat nilai 80 sampai dengan 100. Kemudian nilai AB itu dengan capaian nilai 73 sampai dengan 79,9. Nilai B sendiri itu dari 67 sampai dengan 72,9. BC itu 63 sampai 60, 6,9. Nilai C itu 57 sampai dengan 66, 62,9. Untuk nilai CD ini dengan bobot 1,5 dimulai dari nilai 53 sampai dengan 56,9. Sedangkan nilai D itu bobotnya 1, dimulai dari 40 sampai dengan 52,9. Sedangkan nilai terendah adalah E, bobotnya 0, ya, atau dianggap tidak lulus dalam mata kuliah, itu dimulai dari 0 sampai 39,9. Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut, yaitu pertama tugas itu 20%, partisipasi di kelas itu sekitar 10%, ujian tengah semester itu 30%, dan ujian akhir semester itu sebesar 40%.
Secara total itu 100%. Kemudian di dalam perkuliahan ini tentunya saat pertemuan awal dari mahasiswa yang hadir itu akan mengikuti tata tertib perkuliahan, ya. 15 menit sebelum dimulai perkuliahan sudah harus hadir di tempat, ya, artinya sudah siap sedia. Apabila 15 menit kemudian terlambat, maka dosen akan menolak atau tidak menerima mahasiswa itu untuk ikut program belajar mengajar, ya. Kemudian untuk saat ketentuan lain tentunya seperti biasa dalam penelitian harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi, ya. Tidak diperkenankan menggunakan sandal, tidak diperkenankan juga menggunakan kaos koko. Dari kontrak perkuliahannya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, saya mau tanya Pak. Silakan, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Serpudi Jamil, biasa dipanggil Jamil. Ya, yang saya ingin tanyakan itu batas mengikuti perkuliahan itu berapa kali untuk mengikuti UAS, Pak? Baik, perlu kami sampaikan bahwa ketentuan dari akademik fakultas tentunya mahasiswa saat ikut kuliah itu ada kewajiban, ya, ada kewajiban untuk memenuhi berapa persen sih pertemuan yang harus dipenuhi. Jadi ketentuannya adalah kehadirannya, Pak, kalau ada izin sakit atau ada keperluan lain, nah itu diperbolehkan dengan memberikan alasan secara tertulis, ya. Alasan tertulis disampaikan ke Bapak atau Ibu dosen yang mengajar, ya, tentunya kalau di mata kuliah saya disampaikan ke saya melalui ketua tingkat, gitu ya. Bisa dipahami, ya? Coba. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya dari penyampaian saya tentang kontrak perkuliahan tadi sudah dipahami dan jelas oleh peserta atau seluruh mahasiswa yang hadir. Saat ini kita memulai materi yang pertama. Tentunya tidak lengkap kalau kita tidak mengenal dulu sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia, ya. Silakan yang ingin bertanya itu nanti dicatat dulu, setelah saya menyampaikan materi bisa bertanya. Bisa kita lanjut, ya? Baik, kita bahas tentang sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu merupakan hal yang timbul secara mendadak, ya. Karena sejak lama manusia itu tentunya berorganisasi, dan seiring dengan manajemen sumber daya manusia ini sebenarnya juga dilakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat atau di organisasi, ya. Awal timbulnya, kalau kita lihat sejarah manajemen sumber daya manusia ini, kita awali dari tonggak sejarahnya, ditandai pada saat revolusi industri di Inggris, ya. Pernah dengar, ya, revolusi industri di Inggris, ya? Pernah, ya? Nah, dampak revolusi industri itu tidak hanya merubah cara produksi, tapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya, ya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan teknologi menggunakan pengembangan produksinya, baik barang maupun jasa, ini secara besar-besaran memanfaatkan tenaga manusia sebagai alat produksi, yang bisa dikatakan dengan penggunaan manusia secara banyak, ya, atau bisa dikatakan sumber daya manusia pada saat itu digunakan sebagai buruh, ya, sebagai buruh.
saat itu belum berkembang teknologi atau mesin-mesin, jadi semua manual ya, semua digunakan dengan tenaga manusia, mengangkat barang, ya, mengolah barang, semuanya digunakan dengan tenaga manusia. Nah, di saat revolusi industri Inggris, tentunya para pengusaha atau industri-industri yang saat itu ada, mereka kesulitan bagaimana mempekerjakan orang, ya, mempekerjakan orang dengan memberikan upah, ya. Upah dulu upahnya ada harian, ada mingguan, dan jarang yang bulanan, karena belum terstruktur pengelolaan sumber daya manusia yang modern, gitu ya. Jadi selesai kerja ya langsung terima upah, gitu ya, langsung keringatnya sebelum kering itu sudah menerima upah. Itu zaman-zaman dulu. Ya. Nah, tuntutan dari munculnya sumber daya manusia ini karena terlalu besarnya manusia itu dimobilisasi untuk bekerja. Tentunya pemilik perusahaan atau ownernya itu perlu memikirkan penggajiannya, ya. Bagaimana mereka supaya gajinya ini bisa teratur, ya. Kan tentunya kalau gaji itu harus direncanakan, ya, betul. Kalau penggajian tidak direncanakan, nanti ya kalau ada uang yang untuk bayar, betul ya. Sedangkan pekerja itu wajib dibayar. Kemudian setelah itu mereka juga memikirkan penempatan, ya, penempatan karyawan. Kalau karyawan pabrik ini kan ada yang bagian buruh kasar atau pengelolaan bahan baku, ya, dari bahan mentahnya dulu diambil, dikelola bahan baku sehingga dilanjut ke bahan jadi. Ini tentunya butuh orang-orang yang memang spesialnya tidak boleh saat A sampai Z itu dikuasai sendiri, sehingga perlu ditempatkan pada tempat yang tepat, ya. Kemudian perlakuan terhadap karyawan itu memikirkan tentang kesejahteraan karyawannya, ya. Kesejahteraan karyawan itu bisa dikatakan kompensasi apa yang akan diberikan oleh perusahaan. Itu tuntutan munculnya sumber daya manusia. Nah, perusahaan ini memikirkan kebutuhan ekonomi para pekerja juga, ya. Kebutuhan itu kan kita lihat ada sandang pangan papan, ya. Nah, para pemilik perusahaan atau pemilik pabrik itu memikirkan karyawannya juga, ya. Bagaimana karyawan itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bisa dikatakan kebutuhan primer. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik kalau mereka tidak punya tempat tinggal, makannya kurang, atau pakaiannya cuma satu-satunya, gitu. Itu dipikirkan oleh perusahaan. Nah, seiring sejalan berkembangnya manajemen sumber daya manusia, ini terbentuk organisasi dalam skala besar, yaitu perusahaan-perusahaan, ya. Di dalam perusahaan tentunya dibutuhkan para manajer-manajer untuk mengelola sebagai pucuk pimpinan dari organisasi tersebut untuk menangani kesejahteraan para pekerja. Ya, kalau kita lihat di era modern itu biasa ada manajer HRD, ya, yang menangani tentang sumber daya manusia, ya. Kemudian kita lanjut sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Ini berkembangnya fungsi dan peran manajemen sumber daya manusia dimulai dari pelaksanaan tugas yang sederhana. Apa itu pelaksanaan tugas yang sederhana? Yaitu pada kegiatan yang bersifat clerical, ya. Itu sampai pada fungsi yang strategis pada pengembangan strategi organisasi. Kemudian pendekatan pengelolaan sumber daya manusia ini mengalami pergeseran, ya, dari model manajemen personalia tradisional yang hanya menekankan pada kepentingan sub fungsi
kepada model sistem manajemen sumber daya manusia yang menekankan pada integrasi sistem, yaitu antara fungsi satu dengan fungsi yang lain akan saling melengkapi dalam kaitannya mencapai tujuan organisasi. Ya, tujuan organisasi yang kita bahas adalah tujuan organisasi yang sifatnya tujuan perusahaan. Tidak satu pun perusahaan yang tidak bertujuan oriented profit atau laba atau untung, ya. Tidak ada satupun perusahaan yang ingin rugi, ya. Tentunya ingin selalu untung, gitu ya. Nah, ini beberapa para ahli menyampaikan tentang pendapatnya, yaitu dari Inggris, ya, menyampaikan tentang buruh, ya, buruh bangunan. Di sini ada tukang batu, tukang kayu, dan para pengrajin, pengorganisasi dari mereka ini membentuk serikat kerja, ya. Mereka menggunakan serikat kerja ini memperbaiki kondisi kerja mereka. Selanjutnya serikat kerja tersebut menjadi pelopor berdirinya persekutuan dagang, ya. Kalau nggak salah nanti hari buruh itu tanggal 1, ya. Serikat pekerja itu anggota buruh, ya. Kalau Anda bekerja di perusahaan atau di instansi pemerintah, itu namanya buruh, ya, buruh. Istilah sekarang aja pegawai, karyawan, gitu kan. Walaupun manajer, walaupun direktur juga dia masih levelnya pekerja, gitu ya. Kecuali Anda menjadi owner, ya, owner atau pemilik, CEO, ya. Nah, perkembangan berikutnya MSDM ini muncul pada revolusi industri Inggris itu di abad ke-18, ya, yang meletakkan dasar masyarakat industri baru yang kompleks, ya. Dalam industri tersebut, ya, cara kerja sepenuhnya menggunakan tenaga manusia, ya. Bisa dikatakan tenaga manusia itu padat karya, ya. Karyanya itu orangnya banyak, yang dikerjakan satu, gitu, ya. Itu banyak menggunakan tenaga manusia atau padat karya. Cara kerja yang sepenuhnya ini menggunakan tenaga manusia, kemudian diganti dengan tenaga, ada mesin uap waktu itu, dan tenaga mesin, ya. Akibatnya kondisi kerja, pola hubungan sosial dan pembagian kerja ini terbentuk atau terpola secara signifikan, ya, perubahannya. Nah, pada akhirnya ini juga melebar jaraknya pekerja antara pemilik perusahaan. Jadi antara pemilik sama pekerja itu jaraknya jauh. Dulu kan, ya, dekat, ya, pemilik sama pekerja karena banyak menggunakan tenaga manusia. Nah, saat ini berkembangnya teknologi itu, kalau kita lihat dari sejarah, diawali dengan penggunaan banyak manusia, pada akhirnya nanti manusia sedikit sekali digunakan sebagai tenaga kerja. Mengapa? Karena saat ini pun kita sudah melihat berapa besar atau berapa cepatnya teknologi itu berkembang, ya. Saat ini Anda mungkin mengisi bahan bakar masih dibantu oleh pegawainya, ya. Mungkin setahun 2 tahun ke depan itu Anda tidak perlu lagi ketemu dengan petugas pengisi bahan bakar. Anda cukup memiliki chip, ya, atau memiliki barcode, gitu ya. Anda bisa masuk. Bahkan saya prediksi ke depan akan jarak antara orang yang tidak punya uang dan orang yang punya uang itu akan jauh sekali tertinggal. Ya. Anda punya barcode, ya, QRIS, ya, di aplikasi bank itu kan ada, ya. Itu akan menunjukkan kalian punya uang atau tidak. Ya. Kalau punya uang Anda bisa makan, bisa belanja, bisa apa saja. Tapi kalau tidak punya uang, tidak bisa berbuat apa-apa.
teknologi akan membawa perubahan secara besar-besaran, semakin sedikit menggunakan tenaga manusia. Namun tenaga manusia atau MSDM tetap dibutuhkan dan diperlukan karena semuanya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya. Teknologi yang diciptakan siapa? Manusia. Ya. Manusia itu sendiri. Itu nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Ini kita melihat sejarahnya dulu, tapi juga kita melihat masa depannya seperti apa sih tentang manajemen sumber daya manusia. Baik, demikian tadi penjelasan saya tentang sejarah manajemen sumber daya manusia atau lahirnya sumber daya manusia ya, manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya, kita mulai. Silakan. Ya, saya mau tanya Pak. Ya, namanya siapa? Ya, kenalkan nama saya Ade. Yang saya ingin tanyakan yaitu perbedaan tenaga kerja pada tahun 2001 dengan sekarang Pak. Kan pasti banyak tuh perbedaannya. Misalnya contohnya cara bekerja seseorang, mungkin cara dia bekerja Pak. Jadi Ya, seperti itu Pak. Ya. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, saya langsung aja. Yang lain silakan menyiapkan pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab apa sih perbedaan kerja tahun 2001 ya? Ya. 2001 itu mungkin Anda baru lahir ya? Iya Pak. Sebagian ada yang baru lahir atau belum sudah umur ya 6 atau 7 tahun ya. Baik, kita tadi bicara tentang tonggak sejarah dan lahirnya MSDM. MSDM itu terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ya. Kalau kita lihat manajemen sumber daya manusia itu setiap tahunnya tentunya akan berubah. Ya. Berubah apanya? Berubah mindsetnya. Ya. Karena setiap zaman itu diikuti dengan perkembangan teknologi. 2021 kita belum mengenal Grab, Gojek, belum mengenal. Ya. 2001 kita masih kenal taksi A, B, taksi C gitu ya di Samarinda, belum mengenal namanya taksi online. Ya. Kemudian penggajian buruh di tahun 2001 dengan sekarang berbeda. Dulu kalau gajian itu terima amplop. Ya, pegawai kalau gajian setiap bulannya atasannya memanggil, ya namanya A sampai Z dipanggil, ngantri gitu ya, ngantri, panggil, terima amplop, amplopnya dibuka, dihitung, ya total gajinya sekitar 1.500.000 gitu ya, karena UMR-nya pada saat itu baru 1.500.000. Perbedaannya sekarang apa? Perbedaannya sekarang tidak lagi menggunakan amplop. Ya, gajiannya sudah berbeda. Hanya dengan menyetorkan nomor rekening. Dari pihak HRD atau manajer dari pihak keuangan itu akan menggaji karyawannya dengan sistem payroll. Ya, payroll. Jadi untuk membayar gajinya hanya meminta tanggal berapa akan cut off, ya, menggajinya tanggal berapa. Kalau mereka katakan setiap tanggal 30, maka Anda pada tanggal 30 lewat ya, atau tanggal 31 bisa memastikan uang tersebut sudah masuk di rekening, ya, karena sistem kerjasama dengan pihak bank, ya, dengan menggunakan teknologi payroll. Ya. Kemudian apa yang dikerjakan tenaga kerja tahun 2021 dengan saat ini ya 2023 itu dulu masih padat karya atau banyak menggunakan tenaga, ya. Banyak masih menggunakan mesin ketik, ya. Sekarang sudah online, ya, bisa dengan
bekerja dari rumah juga bisa, bekerja dari mana saja kan bisa. Ya. Dulu ditentukan tempatnya, ya. Ditentukan tempatnya jam 8 sampai jam 16 atau jam 4 sore itu baru bisa pulang. Sekarang bisa, ya. Bahkan saya dari sini pun bisa approval, bisa menyetujui usulan-usulan atau pengajuan-pengajuan. Ya, dari sini saja. Ataupun saya di Amerika pun bisa, ya. Tidak perlu secara physically ya hadir di tempat kerja. Itu perbedaannya. Nah, dulu kita pesan barang makanan gitu ya harus hadir di tempat di rumah makan atau di mana barangnya akan kita beli. Sekarang cukup Anda duduk di ruang tamu atau di tempat tidur, ya, Anda bisa pesan, maka ada tenaga kerja yang akan mengantar. Gitu. Dulu Anda perlu tempat usaha, nyewa ruko, nyewa gedung, ya kan? Sekarang nggak perlu. Anda tinggal di gang atau di rumah kontrakan, Anda bisa membuka usaha. Beda sekali kan? Dulu perlu izin khusus. Ya. Anda cukup siapkan kalau Anda jual makanan, Anda siapkan makanan, kemudian Anda foto, ya, Anda review, upload di Instagram atau di medsos kalian, ya, di review, maka followermu akan datang. Apakah datang secara physically? Enggak, ya. Yang datang ya Grab, Gojek atau Gosen gitu ya. Jadi Anda tidak keluar rumah pun juga bisa bekerja. Itu perbedaan. Jadi yang gaji siapa? Anda sendiri. Tidak perlu digaji oleh perusahaan. Nah, itu pilihan, ya. Anda setelah lulus nanti mau milih seperti apa? Mau milih menjadi pegawai, karyawan, atau menjadi CEO atau pemilik atau owner, ya. Pilihanmu. Itu ya perbedaannya sangat mencolok sekali. Kemudian dari untuk jam kerja sih saya rasa masih tetap ya. Kalau dulu jamnya jam 8 sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore, sampai sekarang tetap. Cuman produktivitasnya yang berbeda. Ya. Semakin bertumbuh berkembangnya teknologi, maka produktivitas kita akan terus digenjot atau ditingkatkan. Seberapa besar? Sampai perusahaan untung maksimum. Ingat prinsip ekonomi, ya, dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Tidak ada satupun perusahaan yang tidak oriented profit. Kalau sudah untung, mereka akan menambah lagi keuntungan yang bisa lebih besar lagi. Itu ya, saudara ya. Terima kasih. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada? Demikian tadi pembahasan kita sudah lewati. Saya ingin menyimpulkan dari pertemuan kali ini tentang kita mengenal sejarah perkembangan sumber daya manusia. Saya ingin menyampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dinamis, yang terus bergerak, yang terus mengikuti zaman. Bahkan tidak ada yang bisa menahan perkembangan tersebut, karena perkembangan zaman itu adalah real, ya, pasti dan harus diikuti. Kita tidak bisa mempertahankan idealis pada saat ini, karena besok itu sudah berubah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa persiapkanlah diri Anda semuanya untuk sedini mungkin mempersiapkan diri, baik pengetahuan, skill, ya, atau keahlian Anda, kompetensi Anda untuk menyongsong masa depan. Artinya, ya, lapangan pekerjaan atau penggunaan sumber daya manusia nanti itu tidak seperti sekarang. Maka diperlukan pengetahuan, diperlukan kemampuan, diperlukan keahlian
untuk bisa terpilih atau ikut serta dalam perkembangan sumber daya manusia. Artinya kita ingin hidup sejahtera, berarti kita harus apa? Harus bisa mengambil kesempatan di setiap peluang yang ada. Ya. Kenapa demikian? Anda akan tertinggal, bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam perkembangan perusahaan atau perkembangan kompetisi sumber daya manusia apabila Anda merasa puas dengan kemampuan yang Anda miliki sekarang. Saya ingin memberikan satu ilustrasi bahwa perusahaan itu adalah ingin atau menginginkan tenaga sumber daya manusia yang betul-betul kompeten di bidangnya. Ya. Kalau Anda saat ini belajar tentang manajemen, tentunya Anda akan menjadi para manajer, prediksinya seperti itu, atau menjadi leader, ya, bukan menjadi staff ya, atau karyawan, karena Anda memiliki kemampuan dan keahlian bagaimana memanage, how to manage. Apa saja Anda harus bisa manage, ya, waktu, keuangan, tenaga, ya, apapun harus Anda manage. Ya, makanya perlu Anda belajar tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia. Kita akan bahas nanti berikutnya tentang bagaimana proses rekrutmen sampai dengan akhir, ya. Ada promosi, ada mutasi, ada demosi, ada sampai dengan pensiun, ya. Ya. Tentunya semua yang dilakukan di dalam proses ketenagakerjaan atau penggunaan sumber daya manusia itu tentunya semua harus ada standar, ya, harus ada standarnya. Ya. Tenaga kerja aja kalau dilihat kan, kalau SD penempatannya di mana Anda mungkin sudah tahu, mungkin guru kasar, ya. SD, SMP, SMA mungkin levelnya masih pada guru, ya. Tapi kalau sudah sarjana itu sudah bisa ke ahli, ya, keahlian. Nah, kompensasinya apa yang akan diberikan oleh perusahaan tentunya berbeda. SD, SMP, SMA berbeda. Bahkan sarjana pun kompensasinya juga berbeda. Jadi saya ingin menyampaikan, persiapkan diri Anda sebagai sumber daya manusia yang kompeten, yang punya skill, karena dari keahlian, kemampuan yang Anda miliki, disitulah Anda bisa menuju ke sejahtera. Sejahtera artinya kompensasi yang Anda terima nanti saat bekerja, jadi pegawai, jadi karyawan, atau nanti Anda mengelola usaha sendiri, Anda memiliki nilai lebih atau nilai plus, ya. Bisa dikatakan juga Anda lebih dari yang lain. Itu saja. Jadi kehidupan Anda akan sejahtera, akan membaik apabila Anda dari sekarang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kehadirannya, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sukses selalu buat semuanya, dan saya lanjut dengan absensi. Ya. Ya, untuk absensi silakan Anda angkat tangan dan sebutkan nama. Baik, saya mulai dari Odilio, hadir? Hadir. Baik. Meliani hadir? Hadir. Baik. Seri hadir? Wita ada? Ahmad ada? Hadir. Baik. Kristiana Hadir. hadir. Setelah absensi, saya harap sesuai dengan ketentuan dari akademis, jaga absensi Anda agar bisa mengikuti ujian akhir semester minimal 80
Ya, bila Anda sakit atau izin, silakan Anda buat surat atau melapor ke ketua tingkat akan menyampaikan ke dosen. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.